Pak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, bersama dengan saya Maria Pratiwi Lepong, kita berada dalam Mutiara Iman untuk renungan harian kita pada hari ini. Marilah kita berdoa bersama-sama sebelum kita mendengarkan firman Tuhan. Bapa yang baik, kami mengucap syukur dalam kehidupan kami untuk waktu yang Tuhan masih percayakan dalam hidup kami. Saatnya kami akan mendengar firman-Mu, biarlah firman-Mu menjadi kekuatan, iman dalam hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus berfirmanlah ya Tuhan, kami siap mendengar. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, hari ini saya membawa satu tema bicara tentang waktu Tuhan, yaitu tentang Kairos dan Kronos dalam kehidupan kita. Baiklah, ketika kita bicara tentang Kairos dan Kronos dalam kehidupan kita, pasti saudara sudah tahu ini, Kairos dan Kronos. Kita lihat dulu ayat penuntun kita. Di dalam Roma pasal yang ke-5 ayat yang ke-6 berkata begini, karena waktu kita masih lemah, Kristus telah mati untuk kita orang-orang durhaka pada waktu yang ditentukan Allah. Kronos adalah waktu yang dapat diukur dengan detik, menit, jam, hari, tanggal, bulan, tahun. Itu adalah waktu yang diberikan Tuhan kepada semua umat manusia di bumi. Kronologi kehidupan manusia di bumi. Semua manusia, termasuk saya dan saudara, dapat memilih hidup ini Kronos ini diisi dengan apa? Apakah kita akan mengisinya dengan, ada beberapa yang mengatakan, oh kita diisi dengan takdir Allah gitu ya. Ada juga yang berkata, oh itu sudah sesuai dengan garis nasib yang ditentukan. Ya kurang lebih samalah dengan takdir Allah. Atau ada juga yang mengisi kehidupan Kronos waktu yang Tuhan berikan ini dengan mengatakan bahwa saya hidup karena karma kehidupan saya di masa lampau. Tapi saudara, sebagai orang percaya yang harus kita garis bawahi di sini, kita mengisi Kronos kita di dalam Kairos Tuhan. Apakah itu Kairos Tuhan? Kairos Tuhan ini adalah suatu waktu yang ditunggu-tunggu. Ini adalah satu waktu yang tepat. Waktunya ini singkat saja. Di sana dikatakan bahwa ini adalah merupakan satu waktu yang Tuhan berikan, di dalamnya itu ada sebuah kesempatan. Itu adalah Kairos Tuhan. Kenapa sih kita harus mengisi Kronos kita dengan Kairos Tuhan? Seringkali banyak para penafsir mengatakan ketika bicara tentang Kairos ya, terutama ketika misalnya ada yang sakit, berkata begini, saudara yang membutuhkan Kairos Tuhan untuk mujizat dapat terjadi. Ada juga yang berkata, Kairos itu adalah ketika jawaban doa itu dipenuhi oleh Tuhan. Ada juga yang menyatakan Kairos itu adalah ketika kita memperoleh satu waktu, momentum, dan dapat keuntungan atau suatu keberhasilan. Ayat yang sering sekali dijadikan acuan adalah Pengkhotbah 3 ayat 11. Dikatakan di sana, ia membuat segala sesuatunya indah pada waktunya. Kairos yang diberikan, bahkan ia memberikan kekekalan dalam hati mereka. Ayat ini menjadi ayat yang sangat kita gemari, bahkan sudah kita hafal ya Bapak Ibu. Ketika kita dalam pergumulan, kita butuh Kairos Tuhan, kita butuh waktunya Tuhan, kesempatan dari Tuhan gitu ya. Tapi mari kita lihat apa makna Kairos Tuhan dalam ayat penuntun kita hari ini. Di dalam Roma pasal 5 ayat yang ke-6, bagaimana makna tentang Kairos? Kalimatnya di sini saya bacakan bagi saudara kembali. Karena waktu kita masih lemah, Kristus telah mati untuk kita orang-orang durhaka pada waktu yang ditentukan Allah. Garis bawahi kata pada waktu yang ditentukan Allah. Saya coba lihat dalam NIV, di sana dituliskan, you see, at just the right time, when we were still powerless, Christ died for an ungodly. Right time, waktu yang tepat. Right time di sini memakai kata kairos, waktu yang tepat menurut Tuhan. Tetapi ada yang menarik, where we were still powerless, ketika kita masih durhaka, ketika kita masih lemah, ketika kita masih berdosa, waktu kairos itu diberikan dalam kehidupan kita. Kok bisa, saudara? Bagaimana
Bagaimana mungkin bagi kita yang begitu berdosa, yang tidak layak mendapatkan satu waktu kesempatan dari Tuhan di waktu yang tepat, yaitu Kairos Tuhan. Ada satu peristiwa yang sangat menarik dituliskan oleh penulis Injil Yohanes pasal yang keempat. Satu kisah ketika Tuhan Yesus bersama dengan para murid-muridnya dalam suatu perjalanan meninggalkan Yudea untuk kembali ke Galilea. Di sana mereka melewati daerah Samaria. Saudara tahu ya, daerah Samaria itu mereka tidak saling berhubungan dengan baik dengan orang Yahudi. Nah, pada waktu itu Yesus duduk di pinggir sebuah sumur karena dia sangat letih. Sementara para murid-muridnya pergi mencari makanan, dan itu kira-kira tepat pukul 12 siang gitu ya. Dari jauh ada seorang perempuan Samaria datang untuk mengambil air di dalam sumur tersebut. Dan terjadilah percakapan Yesus dengan perempuan ini. Yesus berkata, "Berilah aku minum." Satu perjumpaan yang sederhana sekali dari Yesus dan dari perempuan ini. Perempuan ini berkata, "Apakah engkau mau meminta minum dari saya orang Samaria sementara engkau orang Yahudi?" Ya itu ya, karena orang Yahudi tidak bergaul dengan orang Samaria ya. Dan di sana Yesus berkata sesuatu yang mencengangkan, saudara. "Jikalau engkau tahu tentang karunia Allah, siapakah dia yang berkata kepadamu, niscaya berilah aku minum, niscaya engkau telah meminta kepadanya, dan ia telah memberikan kepadamu air hidup." Saudara, perempuan ini tidak pernah minta apapun. Saudara, perempuan ini tidak dalam kondisi sakit, misalnya mujizat-mujizat yang kalau dalam beberapa mujizat-mujizat yang Yesus lakukan ya, seperti perempuan yang pendarahan itu, dia berusaha meraih jubah Yesus gitu ya. Ini tidak, perempuan ini tidak berkata apa-apa, tidak minta apa-apa, tidak dalam kondisi sakit atau beban yang begitu berat, tidak saudara. Namun, ada beberapa penafsir yang menyatakan bahwa perempuan ini ternyata adalah seorang perempuan yang berdosa. Oleh sebab itu nanti di akhir cerita ini juga diceritakan bahwa Yesus menyatakan bahwa yang bersama dengan perempuan ini sekarang bukan suaminya gitu ya. Rupanya dia merupakan perempuan yang dikucilkan, yang dikatakan kelompok kelas 2, perempuan yang tidak baik, perempuan nakal begitu ya, perempuan yang tidak baik. Nah, saudara, Yesus berkata, "Ketika engkau bicara dengan aku, dia yang berkata berilah minum, niscaya engkau telah meminta kepadanya." Dan apakah yang Yesus berikan kepada perempuan ini? Yesus memperkenalkan dirinya sebagai Mesias. Saudara, ada satu kalimat percakapan perempuan itu berkata begini, "Aku tahu Mesias akan datang, dia akan disebut juga Kristus. Apabila ia datang, ia akan memberitakan segala sesuatu kepada kami." Yesus berkata, kata Yesus kepadanya, "Akulah dia yang sedang berkata-kata dengan engkau." Tidak ada momen selain ini, saudara, di mana Yesus dengan terang benderang menyatakan dirinya, memperkenalkan dirinya dalam satu percakapan yang sederhana sebagai Mesias. Bukan sebagai guru, bukan sebagai nabi atau rasul, tapi sebagai Mesias, penebus itu. Bagian yang diterima, kairos yang diterima oleh perempuan ini, Yesus memperkenalkan dirinya sebagai Mesias. Kedua, Yesus memberikan kepadanya air kehidupan. Jawab Yesus kepadanya di ayat 13, "Barang siapa minum air ini akan haus lagi," air yang diberikan kepada orang itu ya. "Tetapi barang siapa minum air yang akan kuberikan kepadanya, ia tidak akan haus untuk selama-lamanya. Sebaliknya, air yang akan kuberikan kepadanya akan menjadi mata air di dalam dirinya yang akan terus-menerus memancar sampai ke dalam kehidupan yang kekal." Wow, sesuatu yang luar biasa diterima oleh perempuan yang berdosa ini. Roma pasal 5 ayat penuntun kita hari ini berkata, "Karena waktu kita masih lemah, Kristus telah mati untuk kita orang-orang durhaka di waktu yang telah ditentukan oleh Allah." Di ayat-ayat selanjutnya berkata, bagaimana Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita melalui pengorbanan Kristus di kayu salib. Kairos yang Tuhan berikan itu adalah yang utama dalam kehidupan orang percaya ketika kita diperdamaikan dengan Allah oleh kematian anaknya. Saudara,
dalam perenungan kita hari ini? Apakah yang menjadi kerinduan Anda? Apakah Anda sedang menunggu kairos Tuhan untuk suatu mujizat? Dengarlah, saudara sudah menerimanya ketika saudara menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi kita. Marilah saya bawa saudara untuk berdoa, kita bersama-sama menerima Kristus hadir dalam hidup kita. Terima kasih ya Tuhan untuk kairosmu dalam hidup kami, di mana kami mendapatkan kesempatan Tuhan untuk Engkau selamatkan, Engkau memilih kami menjadi anak-anak yang Engkau kasihi dalam pengorbananmu di kayu salib. Ajari kami untuk menghargai setiap pengorbanan Kristus yang sudah Tuhan berikan bagi kami. Ampuni kami dan ampunilah kesalahan kami ya Tuhan, bahwa kami semakin hari semakin berkenan di hadapan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Kiranya renungan yang singkat ini dapat menjadi kekuatan iman bagi saudara sekalian. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya.